Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, kawan-kawan sekalian. Salam hormat untuk semua. Jadi saya ingin membicarakan terkait dengan politik identitas, ya. Bahwa kadang-kadang kita membaca media sosial, membaca berita, melihat komentar-komentar dari para politisi atau para pengamat dan para akademisi berkaitan dengan politik identitas, itu membuat kita secara sederhana menyimpulkan bahwa ternyata politik identitas itu adalah sebuah kampanye yang istilahnya negatif atau destruktif, karena dia diarahkan atau ditujukan hanya pada jualan isu dan jualan kampanye yang bersifat kampanye agama, ya. Jadi simbolisasi kampanye yang bersifat melibatkan identitas agama itu yang menjadi bagian dominan dalam narasi ataupun dalam isu-isu politik identitas. Padahal kalau dibedah, kita lihat secara keseluruhan bahwa yang namanya identitas, kalau kita belajar antropologi di berbagai literatur menjelaskan bahwa identitas itu sesuatu yang bersifat melekat pada diri setiap orang, ya. Dia itu adalah sesuatu yang bersifat atributif, tidak substansi, tapi dia menggambarkan tentang sesuatu yang sifatnya eksistensial, bukan yang esensial tapi eksistensial. Jadi dia melekat pada sebuah objek. Artinya kalau kita membaca secara jernih, berarti memberikan gambaran pada kita bahwa politik identitas itu sesuatu yang memang sulit untuk dihilangkan. Bukan hanya politik identitas agama, tapi politik identitas sosial ataupun kelas ekonomi, ya, atau pendidikan yang mungkin nanti dipraktekkan dalam praktek-praktek politik. Itu semua adalah sebuah simbol-simbol atau sebuah semacam stigma yang dilekatkan pada wacana ataupun pada isu-isu politik. Contoh saja yang kita ambil secara sederhana tentang perbedaan partai politik, ataupun di Indonesia kita kenal dengan politik kehadiran berbagai macam partai politik, ya. Jadi itu juga sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa inilah yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman, atau yang kita istilahkan dengan kemajemukan, ya, pluralitas. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita hormati juga. Hal-hal yang tidak bisa diabaikan dalam realitas kita keseharian. Bahwa perbedaan-perbedaan dalam politik itu adalah sesuatu yang bisa disebut sunnatullah, sesuatu yang hadir sejak kita ini ada di dunia. Bahkan kalau kita mau jujur, kita mau bicara apa adanya, bahwa politik identitas itu sampai kapanpun, sampai dunia ini runtuh mungkin, sampai kiamat baru bisa hilang itu politik identitas. Politik identitas partai, misalkan Partai Golkar, Partai PDI, Demokrat, PAN, Hanura, PKS, dan lain-lain. Itu adalah perbedaan partai-partai, baik dari corak warna partai, ya, platform partai, bendera, dan lain sebagainya, yang itu menggambarkan perbedaan. Sehingga dengan demikian, harusnya yang langkah yang diambil oleh kelompok yang pro demokrasi atau yang kita yang merasa sudah lebih teredukasi itu memilih untuk memberi edukasi kepada publik. Jangan ada narasi-narasi pecah belah, polarisasi politik atau isu-isu yang dipublikasikan ke publik atau media sosial maupun media massa. Itu harusnya isu-isu yang menyatukan, isu-isu yang sejuk, yang membawa ruang-ruang rekonsiliasi
atau melahirkan konsolidasi demokrasi, bukan ruang diskriminasi dan distingsi, pembedaan yang melahirkan disintegrasi sosial maupun disintegrasi dalam ruang-ruang politik praktis. Itu yang perlu dihindari. Nah, wacana-wacana ini, upaya literasi dan edukasi ini yang harus ditumbuhkan, bahwa yang jadi soal adalah keadilan yang tidak sampai ke rakyat, kebijakan yang mungkin benar-benar tidak terdistribusi secara penuh, secara total, secara maksimal kepada rakyat. Itu yang harus kita kawal. Ya, jangan kita terjebak pada isu-isu identitas politik yang membuat energi kita itu habis di situ. Nah, ini menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Mungkin itu dulu menjadi pengantar pada diskusi singkat sore ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.